bukan hanya mencari sebuah peristiwa ya, tapi juga kita harus menantang. Seperti orang semedi di dadanya itu tangannya, Kang. Astagfirullahaladzim. Ini Kang, salah satu yang dianggap muridnya atau pengikutnya Sunan Kalijogo. Astagfirullah, berarti ini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat, damai selalu. Nusantaraku tercinta dimanapun Anda berada ya. Kita ketemu lagi di channel yang siap membantu, menghibur pemirsa semuanya yang ada di Nusantara maupun di mancanegara ya. Kebetulan ini adalah bulan Muharram, bulan Syuro ya. Di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang dilakukan khususnya di Jawa Timur ini ya. Banyak ruatan-ruatan akbar, ritual-ritual keagamaan maupun kejawen ya, ini sangat banyak sekali ya. Dan khususnya lagi kalau di seluruh Nusantara ini umumnya itu bulan Syuro itu bulan untuk ngumbah gaman atau mensucikan pusaka gitu ya teman-teman ya. Nah kebetulan di sungai ini adalah sungai keramat, sungai angker yang konon di bantaran sungai ini adalah aliran dari Gunung Penanggungan. Jadi dipercaya aliran dari Gunung Penanggungan ini adalah gunung suci, aliran suci. Jadi banyak yang melakukan pencucian pusaka itu di sungai ini. Ya, kebetulan sekarang kita ada di daerah Gunung Anjasmoro, tepatnya di sisi Gunung Penanggungan ini juga banyak sekali tadi kita melewati orang melakukan kirab budaya teman-teman ya. Tapi kita tidak menonton atau memvideokan itu, kita ingin melihat penampakan atau yang lagi viral di masyarakat, yaitu salah satu dari pengikut atau murid Sunan Kalijogo. Entah seperti apa dan kebenarannya, karena seperti kita pernah dengar, Sunan Kalijogo adalah sunan yang kekuatan ilmunya itu sudah tidak dilakukan lagi. Salah satu yang terkenal adalah beliau bertapa di pinggir sungai selama 3 tahun, hampir sampai berlumut, itu menjaga tongkat dari Kanjeng Sunan Bonang, gurunya. Betul begitu ya teman ya? Betul, nah, betul. Karena di sini ada muridnya juga sama melakukan bertapa itu bukan di pinggir, tapi melainkan di tengah sungai sana teman. Entah itu benar apa tidak, kita akan videokan. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir, jangan di skip biar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan mohon dikoreksi nanti di kolom komentar ya, agar kita tetap terus berkarya untuk menghibur dan mencerdaskan generasi-generasi muda agar lebih mencintai leluhurnya, lebih mencintai budayanya, tidak terkontaminasi dengan budaya luar atau budaya yang menyesatkan teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Oke teman-teman. Ini kebetulan sungai ini itu kan apa namanya? Memang benar dikeramatkan. Iya. Coba lihat itu pohon di depan kita itu kan? Ini kan? Pohon depan kita ini. Orang mengatakan ini katanya pohon beringin ini kan. Oh, beringin ini. Katanya ini pohon beringin. Dan teman tahu nggak? Pohon beringin di depan ini. Iya. Ini apa kan? kalau dilihat dari usianya. Iya ya. Ayo coba saya memperkirakan berapa tahun ini? Ini paling ya 30 tahun. Salah kan? Ini usianya bukan puluhan tahun lagi, tapi sudah ratusan tahun lagi. Kok iso sampean? Sudah ratusan tahun kan? Karena apa? Karena yang menceritakan seperti itu siapa kan? turun temurun dari nenek moyang itu kan. Oh, berarti ini asli ya, peninggalan. Asli peninggalan kerajaan betul. Dan di sini memang dikeramatkan. Selain dikeramatkan, memang di tempat ini kan. Iya. Nah, itu sebenarnya bukan sampah itu kan. Apa ya bang? Yang ada di situ itu bekas pakaian leluhur kita yang dulunya itu pernah bertapa di daerah situ. Oh, jadi ketika mau setelah selesai melakukan semedi atau bertapa, beliau meninggalkan jejaknya berupa kain, tas selendang, tas jarik gitu ya teman-teman. Jadi ada yang ditinggalkan itu ibaratnya itu apa ya? Itu merupakan keharusan. Jadi setiap mendapatkan ilmu setelah melakukan pertapaan di daerah sini, itu keluar dari daerah sini istilahnya itu sudah lulus ujian itu kan. Itu ada sesuatu yang harus ditinggalkan, yaitu benda yang dipakai yang menemaninya selama bertapa kan. Iya, Mas. Seperti itu kan. Itulah salah satu ciri khas atau mungkin kearifan lokal yang ada di Jawa Timur ya. Melakukan pertapa itu bukan berarti melakukan kegiatan yang salah atau melanggar hukum, tidak ya teman-teman ya.
tapi itu ada makna yang terkandung di dalamnya, ada filosofi yang harus kita tahu ya. Salah satunya adalah beliau ingin lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, lebih mencintai alam setelah dunia ini ya. Jadi alam dunia ini adalah termasuk dianggap sebagai alam fana, alam menipu. Semua yang ada di dunia ini adalah hanya tipuan belaka, hanya seperti hiburan Fata Morgana belaka. gitu kan. Nah, gitu ya. Nah coba kan lihat kan. Ya. Depan kita ini kan sudah jelas ada sungai kan. Iya, Sungai di depan ini kalau di sini memang dangkal kan, depan kita kan Iya. dangkal. Tapi jangan coba-coba sungai yang ada di depan kita itu kelihatannya arusnya deras tapi tenang itu ya. Iya. Itu pernah dijajaki sama orang di sini. Iya ya. Semen tahu bambu kan, nah bambu. Iya, iya, iya. Nah itu ada kan pohon bambu. Ya. Iya. Pohon bambu utuh itu kira-kira menurut semen berapa meter itu? Ya, sekitar 20-an. 20 meter itu kan pohon bambu ditancapkan sini tuh. Sampai ambles ke bawah belum Masih sampai belum. dasar. Betul. Saking jerone itu kan. Udah, Rek. Makanya kita harus hati-hati jangan sampai ke sana. Ternyata sungai ini banyak mengandung cerita atau kegiatan-kegiatan atau berapa, Rek? Nah makanya itu kan loh. Depan ini padahal nggak ada orang yang menggelantung loh kan. Coba kan lihat yang di atas itu kan. Iya kan? Yang di atas sana. Jangan ini pedal. Di atas sana itu. Iya kan? Ngeri kan. Memang benar ya. Usianya ratusan tahun. Berarti memang benar ini dulu pernah dihuni oleh manusia zaman kuno. Betul. Kalau malam kan ini. Kalau malam selain tempatnya mistis seperti ini, kalau malam itu sering terjadi ada jeritan suara kuntilanak yang di situ kan. Serem sekali kan. Ya. Seperti itu kan di sana juga. Coba lebar lihat. Ada curug-curug berlubang itu tempat apa namanya sembunyinya ular kan. Ular besar nggak banyak ini kan. Ternyata kita eksplor ini bukan hanya mencari sebuah peristiwa ya, tapi juga kita harus menantang atau melawan rasa takut teman-teman. Kita harus punya mental, jiwa pemberani juga teman-teman. Tapi saya ngeblur kan sampai kan. Wah ya, Nggak kuat kan kameranya kan. Kena apa namanya ini depan ini auranya pohon beringin. Bagaimana Kita ini nggak main-main kan, kita ini berada di tengah-tengah hutan. tambah ide ambek pohon beringin untuk tambahan yo auranya. Auranya itu loh ya, kerasa ya kan. Iya, aku belum aku lo ngadeg kok. Makanya kan kita harus hati-hati. Teman-teman, video kita kali ini memang sangat lain dari yang lain ya. Kita bertemu dengan pohon yang usianya ratusan tahun. Dulu kan, kenapa kan? Itu Itu pojokan dulu kan. Ada orang ya kan. Itu saya barusan melihat sekelebat itu kayak ada makhluk bunian gitu kan. Kayak ada orang manusia purba ya kan. Di ujung sana kan. Ada kan. Jangan-jangan itu yang orang-orang sering dengar ketawa-ketawa nangis itu mungkin bukan kuntilanak kan sebenarnya kan. Berarti manusia asli. Di balik sini itu memang katanya ada makhluk purba, ada manusia purba ada kan. perkampungan kuno. Bukan perkampungan. Ya makhluk purbanya itu loh kan, manusia Ada di purbanya sini? tinggal di balik pohon beringin ini kan. Di sana itu sudah jurang ya teman-teman. Jurang, nggak ada apa-apa kan di sana kan, nggak ada kampung, nggak ada rumah kan. Ya. Lah kan, kalau makhluk bunian itu sebenarnya sama nggak sih sama orang bertapa itu kan? Ini beda lah. Beda ya. Makhluk bunian itu adalah makhluk asli dari keturunan zaman dulu. Sebelum ada manusia seperti sekarang. Tapi ini. manusia juga kan? Iya. Oh boleh. Ini nang gimana kita kok ngene dalane? Langsung aja nggak apa-apa kan? Iya kan Iya. ini. Nah ya. Batu ini kan, saya lihat. Pernah saya Sama cuma. kemarin, kapan hari itu kita kan batu ini pernah dipakai sama orang bertapa kan? Iya. Yang waktu itu kalau nggak salah muridnya dari Raden Kian Santang itu kan? Oh ya di sini ya. Ya kan, waktu itu ya ini batunya. Ya batu ini teman-teman ya, yang kapan hari dilakukan oleh warga, dikejutkan oleh penampakan dari orang bertapa, dan setelah dilakukan interaksi dengan Mbah Karno itu termasuk keturunan dari Mbah Kian Santang ya teman-teman ya. Dan ternyata kita tidak sengaja kita ketemu ini lagi ya, padahal kita tadi nggak niat ya, tapi kita mencari itu salah satu keturunan dari Sunan Kalijogo katanya. Di daerah sini memang terkenal sangat mistis dan juga terkenal sangat keramat kan. Gitu Jadi ya? banyak sekali orang-orang dulu ya. Saya sampai batuk kan. Ceritanya warga di sekitar sini itu memang banyak yang mengatakan kalau mau mencalonkan menjadi pejabat Iya, ya, mencalonkan menjadi anggota dewan itu ada beberapa orang
yang melakukan ritual, Kang. Tempatnya di sini, Kang. Hati-hati. Kalau nggak di atas batu ini, ya, Iya, iya. berada di sana, di bawah pohon beringin itu. Katanya di situ tempat yang paling sakral itu tempatnya di sana, Kang. Tapi pernah juga ada yang mengatakan di sini itu pernah orang itu bertapa, Kang, di atas air. Tapi saya juga belum percaya, Kang, kalau belum membuktikan. Masalahnya apa? Di zaman yang modern seperti sekarang ini kok masih ada yo. Iya, orang bertapa di atas air itu masih ada. Kayaknya sangat tipis sekali. Sangat mustahil kayaknya. Iya, Kan? kayak mustahil. Tapi kita nggak boleh langsung telan mentah-mentah ya. Kita bisa buktikan juga ya. Apakah nanti kita ketemu atau tidak? Sebenarnya video nanti semoga kita bertemu ya, teman-teman. Kang. Itu, Kang. Itu. Ya Allah. Itu kan coba lihat, Kang. Itu kan, coba itu, Kang. Ya Allah, itu coba lihat. Ya teman-teman, coba di zoom teman-teman ya. Itu saya lihat kayaknya ada orang sedang bertapa. Astagfirullahaladzim. Batu Ya ya Allah. itu. Bukan, Kang. Batu, Coba Kang. semen zoom, Kang. Loh, di kamera saya jelas sekali itu. Halo? Itu manusia, Kang. Itu manusia, Kang. Ya, ini Kang. Rambutnya gondrong, badannya tenggelam separuh, nggak kelihatan kakinya itu, tangannya sedang berada di seperti orang semedi di dadanya itu tangannya, Kang. Berarti ya Astagfirullahaladzim. ini Kang, salah satu yang dianggap muridnya atau pengikutnya Sunan Kalijogo. Astagfirullah, berarti ini, Kang. Iya, karena apa? Beliau bertapa di tengah sungai. Katanya juga di samping kanan kirinya itu ada pohon bambu. Yang konon itu adalah wujud dianggap sebagai tongkatnya Kanjeng Sunan Bonang. Halo. Berarti ini, Kang. Ya, Ini ini. berarti salah satu keturunan dari murid Sunan Kalijogo. Iya, Sunan Kalijogo. Subhanallah. Berarti kalau ngomong Sunan Kalijogo, Kang, berarti beliau ini juga salah satu penyebar agama Islam juga ini, Kang. Tentunya gitu, Kang. Jangan-jangan Makanya, seperti itu ya. ya bisa jadi ya, karena ini juga Astagfirullah. momennya ini apa? Kenapa kok di tengah-tengah hutan seperti ini, Kang ya? Ya, namanya Tengah orang- hutan, jauh dari perkampungan. Ya, namanya orang semedi, orang bertapa itu juga harus menjauh dari keramaian. Kalau bertapa di dalam rumah, bertapa di perkampungan itu bukan bertapa, itu Cangkruk, Kang, itu namanya, Kang. Iya, dekem. Ya, ini Bukan. teman-teman ya. Kang, kayak kalau saya amati itu kayaknya lagi zikir, Kang. Coba amati kepalanya itu. Kepalanya goyang-goyang, Kang. Loh, kayak orang lagi wiritan, Kang, zikir, Kang. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah masih bisa kita dipertemukan sama Ya, orang seperti ini, Kang ya. Aku merinding Rek, mendengar Merinding, Kang. jenengan tadi bilang dia masih berzikir di tengah sungai seperti Berzikir, ini. Kang, dia, Kang. Hati saya ini terenyuh ya. Saya ini yang Merasa kita ini kayak Iya. makhluk yang bener-bener hina ternyata. sangat hina, Kang. Iya. Ya Sudah diberi Allah. kenikmatan, sudah diberi segalanya, tapi kita masih kadang itu sambat. Kita tuh apa ya istilahnya itu. Ya, Kang, kok ada apa, Kang? Belakangnya itu, Kang. Kang, belakangnya coba lihat. Sudah. Coba apa, Kang, situ, Kang? Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah ketika kita punya segalanya, kita punya kehidupan yang sudah layak, kita wajib, kita selayaknya itu harus bersyukur. Kita harus banyak-banyak ingat kepada Tuhan ya. Karena apa? Kalau kita mau mensyukuri nikmat Tuhan, nikmat Allah, maka Tuhan akan memberikan kita nikmat yang lebih lagi. Namun ketika kita mengkufuri atau istilahnya itu nggak melihat-lihatkan kenikmatan yang diberikan Tuhan, maka Tuhan juga akan menurunkan azab yang sangat pedih ya. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga kita semuanya diberikan petunjuk, hidayah dan kekuatan agar kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan yang Maha Esa. Bukan berarti kita harus bertapa, tapi kita harus bisa ingat dalam keadaan apapun, kita harus ingat seperti sholat 5 waktu dalam kondisi kerja, kondisi sakit. Ketika ada suara adzan, kita harus sempatkan untuk sholat, untuk laporan istilahnya seperti itu, teman-teman. Karena apa? Kalau rezeki kita sudah banyak, apapun kita sudah terpenuhi, tapi kalau kita tidak sholat, tidak ingat dengan Tuhan, hidup kita akan sia-sia belaka. Kang, sudah berapa lama Jangan kira-kira sampai menurut teman, Kang, orang ini, Kang? Ya, kayaknya ya kalau menurut warga ini sudah hampir 1 tahun di sini. 1 Karena- tahun, Kang. Iya. Tapi setiap hari kelihatan seperti ini apa enggak ya? Wah, saya kurang paham. Katanya bulan Suro kemarin itu kan sungai ini kan nggak ada yang menjamah. Ya. Jadi orang kesini itu hanya bulan Suro saja. Oh. Bulan Suro kemarin itu ada orang ini. Berarti dia nggak selalu menampakkan diri gitu Iya. ya? Terus bulan Suro tahun ini, loh ternyata masih ada. Nah berarti kan orang ini
baru sudah 1 tahun di tengah sungai ini teman-teman. Ya. Gimana kan? Iya, semoga video ini Daripada kita nanti yang saya takutkan ya, kita nanti di sini terlalu lama, perbicaraan kita terlalu keras dan akhirnya menggugurkan pertapa tersebut. Kita hargai kan, kita keluar dari sini aja kan? Oh gitu ya. Ya oke teman-teman. Nah, yang penting kita sudah tahu dan kita bisa ambil hidayah atau pelajaran ya dari apa yang dilakukan beliau ya. Semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan atau hajatnya itu bisa terkabul ya. Dan juga kita sebagai generasi muda, generasi penerus yang punya jiwa agama, punya jiwa yang sosial yang tinggi, kita juga harus bisa mengambil hikmah dan sisi positifnya ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan di video berikutnya. Nanti kita bantu dengan spiritual, mungkin bisa ke sana untuk menanyakan siapa dan apa tujuan beliau teman-teman. Oke, kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.